Ya, shalom sahabat-sahabat channel Lentera Injil dimanapun sudah berada, para penonton setia channel Lentera Injil. Kiranya damai sejahtera Kristus tercurah dalam kehidupan saudara, dan saya berdoa agar di tengah-tengah serangan-serangan terhadap iman Kristen, iman kita semua semakin bertumbuh, semakin kuat. Dengan banyaknya serangan-serangan itu membuat kita mau terus untuk belajar dalam persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Sudah kasih Tuhan, video saya ini adalah respon saya untuk pernyataan-pernyataan Dr. Muhammad Ali atau Minham Ali di channel YouTube-nya, di mana dia mengatakan bahwa Yesaya pasal 29:12 di situ dikatakan bahwa ada kata khiras, itulah pemalsuan. Kata khiras itu adalah sebenarnya digunakan untuk menutupi makna yang asli, yaitu hira. Dan hira menurut dia adalah artinya adalah gua hira. Mari kita lihat videonya. Ya, saya ulangi lagi. Ada 4 huruf yang kalau kita lihat dari teks sebelumnya hurufnya sama semua besar. Ya. Saya ulangi lagi, huruf V, iota, rho, dan alpha. Ternyata di situ di sini ada tambahan huruf kecil sekali di tengah-tengah huruf V dan iota. Ini huruf epsilon. Yang mempil, Pak ya? Ya, semacam disisipkan di tengah. Ya. Kemudian di bagian akhir itu hurufnya samar-samar ya. Itu juga hurufnya kecil juga. Hurufnya kecil. Itu huruf sigma. Ya. Bentuknya itu seperti huruf C ya. Ya. Huruf kecil. Ini apa ya? Epsilon dan sigma ini ya. Ya. Epsilon dan sigma. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat yang di bagian bagian yang di sini yang tulisan di sudah di ini apa ya? Ikan ya. Mana? Ya. Nah, ini V, iota, rho, alpha, sigma. Itu tidak punya makna ini. Ya. Ini diartikan apa tidak punya makna. Ini dikatakan sebagai scribal error. Kenapa? Tidak punya makna, sama sekali tidak punya makna. Sekali lagi tidak punya makna. Phi, iota, rho, alpha, sigma. Makna apapun tidak bisa bunyi di sini. Apalagi terkait dengan eis di sini, kemudian ditambahkan ada kata-kata antropo. Itu pada satu orang di sini. Ini yang menunjuk pada istilah milik di sini. Ya. Jadi ini ada kata benda yang sebetulnya itu harus terkait dengan milik seseorang. Ya. Kata benda milik dari seseorang. Seseorang itu disebut dengan sebutan antropo. Tapi ini nggak bunyi maknanya apa, tidak teridentifikasi. Ini scribal error. Ya. Kemudian ini dari mana cara pembetulannya ini? Ternyata di sini ada kata-kata aslinya hira, tapi kemudian ditulis apa ini? Heras. Kalau heras ada maknanya, artinya tangan-tangan, ya, tangan-tangan, ya. Tapi apakah betul aslinya heras? Kalau dari sisi bentuk tulisan itu pasti ditambahkan belakang. Ya. Tapi kalau ini disesuaikan dengan tulisan aslinya hanya 4 huruf saja, yakni V, iota, rho, dan alpha. Hira itu menunjuk pada kata benda. Arti harfiahnya ya hira, artinya gua hira itu. Gua hira miliknya orang yang tidak bisa baca itu. Tapi orang edar, Pak. Itu tafsiran ya. Ini metodologi Ali ini sekelas dengan metodologi orang-orang pendukung teori konspirasi yang mengatakan bahwa Ratu Balkis sebenarnya ada di Nusantara ini, tepatnya di Pulau Jawa.
Jawa Tengah bahkan, ya karena Balkis Ratu Seba itu di Jawa Tengah ada daerah namanya Wonosobo, Wanasaba. Nah, Sabah itu adalah tempat di mana Ratu Balkis, maka kemudian Candi Borobudur itu dikatakan peninggalan Raja Sulaiman yang membangun sebuah bangunan untuk ratu kesayangannya, istri kesayangannya Balkis ini. Nah, itu sekelas seperti itu. Nah, itu sebenarnya tidak heran kalau Menachem Ali ini mempunyai metode seperti ini, sementara kita melihat dalam sejarah pekabaran Islam juga pernah menggunakan itu untuk dakwah mereka. Contoh seperti kalimat husada yang artinya sebenarnya adalah ibu kali itu menyembuhkan atau mengobati, oleh Wali Songo, oleh Sunan Kalijaga, kalimat husada itu diterjemahkan kalimat sahadat. Ya. Dengan konteks Arab. Dan akhirnya cara seperti ini dijawab juga oleh kelompok kebatinan yang menganggap bahwa agama lama mereka, agama Budi mereka sudah diobrak-abrik oleh para wali ini, kemudian mereka menafsirkan ya, atau membuat sebuah ungkapan kata syariat mereka ubah menjadi sarengat. Itu sebagai suatu kata-kata ejekan. Sarengat itu diartikan syariat. Sarengat itu sebenarnya kepanjangan atau kepanjangan dari yen sare jengat. Atau kalau tidur berdiri. Lalu ada juga beberapa orang yang mengatakan Hajar Aswad itu kemudian diplesetkan menjadi ajar syahwat. Itu untuk tujuan menghina. Nah, ini nggak ada bedanya sebenarnya metodologinya Ali yang mencocok-cocokkan berdasarkan kesamaan kata dengan metode-metode yang saya sebutkan seperti ini kelasnya. Ya, maka saya katakan dalam membahas Yesaya 29 ayat 12 ini, kedoktoran Menachem Ali ini serasa doktor togel ya. Ya ilmunya togelogi. Doktor serasa dukun togel. Nah, mari kita lihat paparan saya berikut ini. Nah, Ali melemparkan dua tuduhan. Ali melemparkan tuduhan dan pembuktian. Ya. Yang pertama menuduh bahwa kata kiras adalah pemalsuan teks untuk menghilangkan atau menutupi kata khira. Dan menurut dia membuktikan bahwa kata khira adalah gua hira. Lalu pembuktian bahwa kata khira adalah gua hira adalah dengan dia menampilkan literatur modern. Ini dua hal yang kita dapatkan dari video panjang lebar Ali dengan Don Ditan. Nah, tuduhan pemalsuan kata khira, ya Yesaya 29:12. Kai dote setai to biblion tuto is kairas antropo me epistameno grammata kai erei auto anagnoti tuto kai erei o epistamae grammata. Nah, kata kiras inilah yang menurut Ali ada upaya pemalsuan untuk memalsukan kata khira. Nah, ini adalah teks aslinya dari Septuaginta, dan Septuaginta yang digunakan adalah Septuaginta versinya Codex Sinaiticus yang pertengahan abad keempat. Nah, kata khiras ini ya
huruf yang besar, yang sejajar huruf lain adalah kata khira, chi, iota, rho, dan alfa. Sedangkan huruf epsilon yang kalau dibaca itu huruf E dan sigma yang dibaca huruf S ini kecil. Maka ini dituduh huruf epsilon dan sigma ini merupakan tambahan untuk memalsukan kata khira yang huruf besar semua. Nah, Ali membuktikan dengan cara ada transliterasi yang berbeda. Ya. Dalam transliterasi Septuaginta modern ditulis kata khiras, epsilon dan iota, ya ini satu suku kata khiras. Lalu dalam transliterasi Septuaginta versi Codex Sinaiticus ditulis kata khiras. Nah, menurutnya ada 3 cara menulis ini membuktikan bahwa itu adalah pemalsuan. Ini pemalsuan. Huruf E-nya dikecilkan, lalu sigma dikecilkan, dan kemudian ketika ditransliterasi di era modern, kok menjadi khiras, huruf E-nya mana? Tapi sigmanya tetap dipakai. Lalu versi kritik teksnya, ini versi transliterasi, ini versi kritik teksnya menjadi khiras, ya malah lengkap semua dipakai. Ya huruf E-nya hilang. Nah, Ali mengatakan bahwa kata khiras ini tidak berbunyi sama sekali karena nggak ada maknanya. Ya ini kebodohan Ali ya, bahwa mengatakan kata khiras itu nggak ada maknanya. Bukannya nggak ada maknanya, tapi dia tidak tahu maknanya. Nah, sebenarnya saudara, tuduhan itu tuduhan tidak berdasar karena kita lihat saja dari tulisan ini, ya saya ambil screenshot di sini, di dalam Codex Sinaiticus, huruf epsilon yang dikecilkan itu tidak hanya dalam huruf khiras saja, tetapi juga ada huruf array. Perhatikan array di sini dalam bentuk modernnya array, tapi dalam transliterasinya array. Epsilonnya hilang, sama seperti khiras, epsilonnya hilang. Apa kata array ini juga sebenarnya pemalsuan? Seperti tuduhan Ali. Nah, pembuktian khira, ini saya menjawab tuduhan yang kedua dulu ya. Pembuktian khira yang diartikan gua hira versi Muhammad Ali adalah dengan dia menampilkan literatur modern. Maka inilah fallacy science. Kenapa saya katakan fallacy science? Karena kata kuno abad kedua sebelum Masehi itu dikorelasikan dengan kata modern untuk membuktikan makna yang sesungguhnya. Kesalahan kata di abad kedua Masehi itu dinilai berdasarkan sebuah kata di abad-abad 21 modern. Nah, contohnya di sini ya, di dalam Wikipedia. Wikipedia menerangkan bahwa khira, ya, saya baca saja dalam Wikipedia disebutkan Merica kilometra boreatis mekaste Saudiki Arabia brisketai to khira hestelia to khira. Artinya beberapa kilometer di utara Mekah di Saudi Arabia adalah Hira atau Gua Hira. Nah, kata Hira ini menggunakan tulisan khira. Ini di Wikipedia. Maka terbukti bahwa kata khira di sini yang besar semua itu ternyata adalah sebenarnya artinya Gua Hira berdasarkan literatur 2020. Itu tambah lagi di dalam tes PhD tahun 2008. Ini ada kata khira kontastimeka.
Tau orus Hira, kontastimeka. Nah, kata Hira ini juga gua Hira. Nah, buktinya Ali mengatakan bahwa buktinya Hira itu adalah gua Hira. Buktinya adalah gua Hira di dalam literatur Yunani itu ditulis kata Hira. Lalu catat juga dalam tulisan Theodorus, catatan tentang Islam 2012, juga diketemukan demikian. Orus Hira. Ya, tu orus Hira. Ya, gua Hira. Nah, dari dasar literatur ini, maka Ali menyimpulkan bahwa Hira di abad kedua sebelum Masehi itu artinya adalah gua Hira. Berdasarkan literatur abad 21. Dan yang tertua dia gunakan literatur 2008. Nah, saudara sudah saya katakan tadi bahwa arti kata lawan dalam Jawa kuno dengan lawan dalam Jawa sekarang saja itu sudah maknanya berbeda. Ya, maka ini saya katakan adalah fallacy, ya, palsu, gagal, ya, suatu pembuktian yang gagal. Kenapa? Karena seharusnya Ali membuktikan bahwa kata Hira itu adalah gua Hira berdasarkan naskah-naskah kuno juga yang sejaman. Ya, naskah-naskah kuno Yunani yang sejaman yang membuktikan bahwa kata Hira itulah gua Hira, bukan naskah modern yang bedanya sudah 23 abad. Wah, ini aneh sekali. Ya. Ini sangat tidak rasional. Nah, faktanya adalah ya kita menemukan fakta bahwa sesungguhnya kata kiras, kiras dan kira atau kata kiras dengan epsilon dengan kiras tanpa epsilon dan kira itu adalah variasi bahasa Yunani yang artinya adalah sama, yaitu semuanya berarti tangan. Nah, kalau ahli dalam videonya mengatakan bahwa kira dan kiras itu sebenarnya menunjuk pada suatu pernyataan arti yang berbeda dengan makna yang berbeda, ini membuktikan bahwa Ali tidak menguasai betul bahasa Yunani. Dia asal ngomong saja bahwa kira dan kiras itu referensinya berbeda, katanya berbeda, maknanya berbeda. Ini dia bohong atau tidak tahu. Ya, itu kesalahan dia. Nah, kita lihat di dalam Mazmur 122 ayat 2. Di situ disebutkan kiras ton kurion auton. Kiras itu tangan, berarti kan kata kiras yang Ali mengatakan ini nggak ada maknanya, nggak berbunyi. Ini dia bodoh. Dia nggak tahu bahwa kiras itu artinya tangan. Ya, terbukti dalam Mazmur 122 ayat 2, kiras ton kurion auton. Tangannya Tuhan, atau tangannya Tuhan sendiri. Lalu dalam Yesaya 11 ayat 11, ini dalam kitab Yesaya sendiri, ya, kata kira, ya psilonnya aja kecil, kira, ini juga diartikan tangan. Ya, dalam transliterasi modernnya tulis kira auto, tin kira auto. Dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 4, ya, ditulis kata kira, langsung kata kira. Kira auto, tangannya apotikopes. Tangannya ke dalam lubang.
Kira yang dia katakan referensinya berbeda, maknanya berbeda. Kira dalam Kidung Agung ini adalah artinya juga tangan. Kiras tangan, kira tangan juga. Nah, ini bukti kebodohannya. Nah, oleh sebab itu seharusnya Ali membuktikannya kata khira itu adalah guhira, itu seperti saya ini berdasarkan teks-teks yang sejajar. Dalam kitab lain, bahkan sama kitab Yesaya, kata khira itu digunakan dengan makna apa? Semuanya rupanya digunakan sebagai makna tangan. Kiras juga tangan. Bukan kata khira di abad 2 sebelum Masehi disamakan dengan kira di abad 21. Bahkan literatur tertuanya dia itu hanya 2008. Baru 9 tahun yang lalu. Ini aneh. Nah, kenapa Ali kok bisa seperti itu? Nampaknya dia hebat sekali ya untuk membodohi orang bodoh, sepertinya hebat. Tetapi sebenarnya Ali ini hanya jiplak dari Answering Christianity. Kalau saudara lihat ya dalam websitenya Answering Christianity, saya akan menemukan persis pernyataan yang dikupas Don Ditan dan Ali. Ya, jadi bukan sesuatu yang baru sebenarnya, hanya pengulangan-pengulangan saja. Dan saya bisa menjawab dan membuktikan bahwa kata kira sebenarnya artinya sama, yaitu tangan, hanya dengan versi bahasa yang berbeda. Kalau dalam bahasa Betawi itu ada kata gue, ada kata gua. Artinya sama, gue dan gua, hanya variasi pengucapan. Lu dan lo. Lu kemana? Lo kemana? Artinya sama, hanya variasi pengucapan bahasa saja. Nah, mari kita jawab juga tuduhan yang pertama, yaitu tuduhan bahwa epsilon dan sigma sebagai tambahan untuk menutupi kata asli, yaitu kata khira. Kita jawab epsilon dulu. Nah, ternyata kata epsilon yang dikecilkan itu tidak hanya kata khiras saja, ya, tetapi juga ada kata-kata lain. Ini contoh di teks ini yang disembunyikan, tidak ditampilkan dalam website Answering Christianity, yang kemudian dikutip saja oleh Don Ditan dan Menachem Ali ini di bawahnya hanya beda 4 baris, ada kata array, dan itu masih dalam konteks satu ayat. Ya, kata array ini epsilonnya dikecilkan. Transliterasinya juga dihilangkan menjadi array. Tetapi dalam teks modernnya, kritik teks modern adalah ditulis array, lengkap, kecilnya dipakai. Nah, rupanya di sini kita temukan bahwa huruf epsilon diperkecil itu banyak ditemukan di dalam tulisan kitab Yesaya, bukan hanya kata khiras di Yesaya 29 ayat 12 saja. Apa kemudian yang lainnya itu untuk menutupi? Kalau menutupi maknanya apa? Tujuannya apa? Dan ternyata kata array maupun eri ini mempunyai makna yang sama juga, hanya perubahan bahasa. Karena perkembangan bahasa, ada perubahan. Kita banyak menemukan ada kata emei menjadi emi. Itu kita temukan banyak perubahan-perubahan bahasa, yang kata-kata yang dihilangkan atau kata-kata yang ditambahkan dalam bahasa Yunani. Ya, jadi maksudnya untuk membohongi itu terbongkar, bahwa kata array itu juga epsilonnya diperkecil. Artinya apa? Ini suatu tradisi menulis saja. Ya, variasi menulis saja. Untuk apa? Tradisi apa? Nah, kita bandingkan epsilon yang diperkecil yang lain. Ada yang diperkecilnya ini sangat kecil sekali, seperti khaira, bahkan array lebih kecil. Lalu ada epsilonnya agak kecil sedikit. Lalu ini kecilnya juga makin sedikit lagi.
Ya, Yesaya pasal 8 ayat 11, Yesaya 10 ayat 10. Nah, untuk apa diperkecil di sini? Nah, sesungguhnya ini untuk mempermudahkan supaya akhir dari baris itu sejajar atau lurus, mendekati lurus. Dan kalau ditulis huruf besar semua, hurufnya sama semua, maka nanti menyebabkan pemenggalan kata yang tidak pas. Tidak pas suku katanya. Nah, memenggal itu kan harus pas suku katanya. Nggak bisa he, iri, nggak bisa. Harus hei, ri. Hei, rei. Nah, karena tidak memungkinkan itu supaya jangan sampai terjadi pemenggalan, ya, di mana tradisi Yahudi pada waktu itu untuk menulis sebuah kitab suci itu harus mendekati garis lurus dan jumlah huruf-hurufnya itu tidak banyak berbeda. Ya, dihitung supaya tidak terlalu banyak jumlahnya yang berbeda. Maka kemudian ada huruf-huruf yang diperkecil, kadang diperbesar, lebih besar dari biasanya. Untuk apa? Supaya bisa segaris lurus. Ya, di sini kita menemukan E-nya itu lebih agak kecil, lebih besar daripada yang di sini. Tapi di sini lebih besar lagi, tapi belum sebesar yang lainnya. Nah, kemudian kita lihat Yesaya 10:32 di sini, huruf E di dalam epsilon, di dalam satu kata itu besar kecilnya berbeda. Perhatikan kata khairi, kiri, ya, kiri. Ini epsilonnya dan iotanya diperkecil, lalu yang ini E-nya ini hurufnya besarnya sejajar dengan yang lain. Untuk apa? Supaya ini supaya baris ini, ya, ketika harus menulis kata khairi ini pemotongan sukatanya itu pas. Ya, kalau ini diperbesar huruf K, maka ire-nya di sini ini sudah dianggap kata yang lain. Tetapi kalau khairi, nah ini akan ketemukan bahwa khay ini adalah merupakan satu kata dengan huruf rei, ya, hiri. Ya, supaya pas pemenggalan dalam satu suku kata, maka diperkecil. Nah, di sini saudara, kalau ini diperbesar, maka akan berbunyi khair. Lalu asnya ini akan di bawah, maka nggak bunyi. As itu bunyi apa? Ya, khair, as. Ini kalau semua besar menjadi khair, as. Nah, oleh sebab itu, supaya pemenggalannya itu pas, makanya diperkecil. Nah, contoh bandingkan ini ya, di dalam Yesaya pasal 11 ayat 8 dengan Yesaya 11 ayat 15. Hanya beda 7 ayat. Ya. Huruf khairai dengan khairas, ini S-nya ini sigmanya luntur ya. Perhatikan di sini khairasnya ini E-nya tetap besar. Sedangkan yang ayat 8 epsilonnya ini diperkecil. Kenapa? Supaya ini bisa sebaris. Khaira bisa sebaris. Nah, kalau di sini nggak ada masalah untuk sebaris, maka tetap huruf besar semua, hurufnya sejajar semua besarnya. Maka di sini diperkecil. Nah, ini suatu tradisi penulisan zaman kuno. Nggak bisa kemudian disalah, itu salah metodenya nulis seperti itu. Itu kan metode zaman sekarang. Kalau kita mau menyalahkan, ya mari kita masuk dalam ruang waktu, lorong waktu, kita mau sana ajari orang zaman dulu nulis yang benar.
Kan nggak mungkin bisa. Itulah metode zaman dahulu yang sudah terjadi, nggak bisa kita ganggu gugat. Kita hanya bisa mempelajari saja. Ya, jadi sudah terbiasa bahwa huruf epsilon diperkecil agar huruf-hurufnya atau barisnya itu bisa rapi kanan kirinya, bagian kirinya terutama. Nah, lalu huruf yang diperkecil di akhir baris. Nah, tadi Ali juga menuduh bahwa huruf sigma, khairas ini sigmanya inilah tambahan untuk menghilangkan arti kata khira. Tapi faktanya kita lihat dalam Yesaya 12 ayat 12, kita menemukan bahwa untuk membuat satu baris yang rapi sebelah kiri itu, di teks yang lain kita menemukan huruf O yang diperkecil. Omikron. Ya, ini berbunyi Apollomenos. Nah, kalau O-nya ini tetap besar, maka tidak bisa membuat mendekati kerapian segaris. Maka O-nya ini kecil. Tapi kalau O-nya ini dipotong, ya dipenggal, pembenggalan sukata, maka O-nya di sini nggak pas. Ya. Maknanya sudah berbeda, nggak berbunyi Apollomenos. Maka sukatanya Apo, O-nya diperkecil. Ya seperti khairas, kalau S-nya itu besar, maka akan nggak mendekati garis lurus di sini. Nggak rapi sebelah kirinya, maka S-nya diperkecil. Ya kalau dipenggal, S-nya di bawah, maka akan dibaca bahwa S itu adalah bagian dari kata selanjutnya. Ini khaira, ya ini nggak berbunyi akhirnya yang bagian bawahnya. Jadi bagian huruf santropo, harusnya antropo jadi santropo ini. Ya. Ini kan antropo, khaira antropo. Kalau S-nya di sini jadi santropo, khaira, khira, santropo. Maka diperkecil supaya berbunyi. Nah, di sini saudara terbukti bahwa tuduhan-tuduhan Ali itu salah. Nah, berdasarkan jawaban saya ini dengan teks-teks naskah manuskrip Septuaginta sendiri yang saya bandingkan di sini, jelas bahwa tuduhan Ali itu keliru. Ya, itu kebohongan dan mungkin menjadi ketidakmampuannya dia hanya jiplak saja dari answering Christianity. Nah, di sini ada beberapa huruf epsilonnya dikecilkan. Ya, yang menurut Ali huruf yang dikecilkan sebenarnya hira, itulah buah hira. Mari kita artikan kalau beberapa ayat yang hurufnya diperkecil epsilonnya kemudian diartikan buah hira. Yesaya 11 ayat 8. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan buah hiranya ke sarang ular beludak. Anak itu punya buah hira yang bisa diulurkan ke sarang ular beludak. Lalu buah hira itu maknanya apa? Mainan atau gimana? Yesaya 10 ayat 14. Seperti kepada sarang burung, demikianlah buah hiraku telah menjangkau kepada kekayaan bangsa-bangsa. Buah hiraku menjauhkan bangsa-bangsa itu gimana maknanya? Nggak jelas ya Ali. Jadi kalau huruf khira, ya huruf epsilon itu dihilangkan, dikecilkan dari kata khiras itu artinya adalah gua hira, maka nggak bunyi untuk ayat-ayat yang lain. Yesaya 8 ayat 11. Ya sebab beginilah firman Tuhan kepadaku ketika gua hiranya menguasai aku. Gua hiranya menguasai aku. Gimana ini? Yesaya 11 ayat 10, seperti gua hiraku telah menyergap kerajaan-kerajaan para berhala. Gua hira itu menyergap, disedot para berhalanya oleh gua hira. Ini kan kacau terjemahan ini ya, Ali ya. Kalau memaksakan kata khiras
di dalam Yesaya 29 ya ayat 12, gara-gara huruf epsilonnya diperkecil itu sebenarnya pemalsuan, dan yang benar adalah hira, itu adalah gua hira. Maka setiap kita menemukan kata hiras yang epsilonnya diperkecil, maka harus juga diartikan sebagai gua hira. Dan ketika itu semua diartikan gua hira, menjadi tidak berbunyi, ngawur. Nah, ini juga menunjukkan Ali tidak menguasai tata bahasa Ibrani atau Yunani, maaf ya. Ibrani Yunani sebenarnya dia tidak memperhatikan itu. Saya rasa dia tahu sebenarnya ya. Dia tahu, tetapi karena demi mendukung kebohongannya maka diabaikan. Untuk orang yang tidak tahu, yang pentinglah jemaat atau umat tidak tahu, inilah nggak apa-apa dibohongi. Dia mengatakan bahwa kata hira itu kata benda. Ya, hira antropo me epistemo gramata, diartikan hira milik manusia yang tidak bisa membaca. Itulah kesalahan tata bahasa, karena hira itu bukanlah kata benda. Hira itu adalah proper name atau nama diri, nama identitas. Gua itulah yang kata benda. Stelia itu kata benda, artinya gua. Kalau stelia hira antropo atau hira stelia antropo, bisa dibenarkan bahwa itulah gua hira milik manusia. Tapi hira milik manusia itu apa? Apakah orang ini yang namanya hira? Kalau hira milik manusia artinya diartikan bahwa hira itu namanya manusia. Jadi nama lain dari Muhammad itu adalah hira. Nah, proper name itu menjadi kata genitif milik itu tidak lazim. Tidak lazim dalam bahasa Yunani atau Ibrani. Bahasa Arab juga sama. Nah, saya contohkan saja ya, bagi orang Islam tidak akan mengatakan ini, ya Allah, ya Tuhan. Ya, orang Muslim biasa mengatakan begini, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami. Tidak mungkin mengatakan, ya Tuhan kami, ya Allah kami. Atau ya Allah kami, ya Tuhan kami, tidak mungkin. Karena Allah itu nama diri, nggak bisa. Allah kami itu nggak bisa. Harusnya Tuhan kami, ya Allah Tuhan kami. Dialah Allah Tuhan kami. Muhammadku, Muhammadnya, Muhammad kami itu tidak mungkin. Kata Muhammad itu nama diri. Ya, kalau Muhammad itu nabi, maka bisa Muhammad nabi kami, Muhammad nabiku, Muhammad nabinya, nabi mereka. Tapi tidak bisa Muhammad mereka, Muhammadnya, tidak bisa. Seperti hira antropo ini tidak bisa. Ya, ini menyalahi tata bahasa. Kalau stelia antropo bisa dikatakan gua milik manusia, tapi kalau hira antropo tidak bisa, harus ada hira stelia antropo, karena hira itu apa? Nggak jelas. Ya, itu benda apa? Nggak jelas. Nggak ada kata benda yang disebut dengan hira. Jenis benda yang disebut dengan hira. Itulah nama diri yang menyatakan identitas suatu benda, yang membedakan gua yang satu dengan gua yang lain. Oh, ini gua Hira, ini gua Kreo, ini gua Petro, ini gua Hira. Guanya sama tapi namanya itu beda-beda. Ini kesalahan Ali dalam tata bahasa. Nah, untuk mengakhirinya, kalau Yesaya pasal 29 ayat 12 ini dianggap sebagai nubuatan akan kedatangan seorang nabi, maka nubuatan itulah nabi yang jahat. Nah, sebenarnya ayat 11 itu ada kata seperti. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti. Kalau seperti berarti pengandaian.
seperti pengandaian, seperti sebuah kitab yang termeterai. Apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Nah, kenapa ada pengandaian seperti itu? Nah, kata seperti itu, mengapa ada pengandaian seperti sebuah kitab yang termeterai, yang ketika diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, yang menjawab, aku tidak dapat membaca. Kenapa ada pengandaian seperti itu? Jawabnya adalah, sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya. Mata nabi sudah dipejamkan, artinya nabi tidak bisa melihat nubuatan lagi. Yaitu para pelihat telah dituduhinya, sudah tidak bisa melihat penglihatan lagi, pernyataan-pernyataan Tuhan. Kenapa kok nabi-nabi tidak bisa melihat lagi? Ayat 13, karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh daripada Tuhan. Karena nabi sudah tidak mendapatkan nubuatan, pengajaran dari Tuhan, maka ibadah yang diajarkan nabi itu hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Artinya adalah Yesaya pasal 29 ayat 12 ini, kalau diterjemahkan sebagai nubuat seorang nabi akan datang, itu artinya nabi itulah nabi palsu, alias nabi sesat, alias nabi jahat, sehingga diumpamakan seperti sebuah kitab bermeterai yang dibawa kepada orang yang tidak bisa membaca, dan dia menjawab, aku tidak bisa membaca. Dan orang yang dimaksud ini adalah orang yang menyembah Tuhan hanya dengan mulutnya, tetapi hatinya tidak menyembah. Ibadahnya hanyalah buatan manusia yang dihafalkan, bukan perintah dari Tuhan. Jadi, dengan ayat ini justru Ali mau menegaskan bahwa nabi yang dia percaya itu adalah nabi palsu, nabi sesat, nabi jahat. Kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh membuka wawasan kita untuk boleh memahami, mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan kita bisa menjawab serangan-serangan yang ditujukan pada Kristen, apalagi serangan-serangan bodoh seperti ini yang menggunakan bahasa-bahasa asli tapi sesungguhnya ngawur. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya.